Ya Mirsa, kembali lagi bersama saya dan Profesor Komarudin Hidayat tentunya dalam membahas buku Memahami Bahasa Agama. Sekarang kita lanjut lagi ya Pak Komar ya pembahasannya. Nah ini kan ada dua perbedaan bahasa dalam Quran ya. Ada yang ayat-ayat itu mukamat, ada yang mutasyabiat. Nah ini sebenarnya perbedaan yang signifikan antara keduanya. Mungkin kalau yang satu harusnya artinya jelas, yang satu mungkin bisa multitafsir. Tapi di luar itu apa lagi ya? Pertama gini ya, bahwa Al-Quran itu bukan teks ilmiah. Yang ada judulnya, ada daftar isi, pembahasan, kesimpulan. Tapi di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmiah. Yang kedua, dalam kitab suci, itu bahasanya ada kalanya metaforis, misal-misal. Sehingga tidak bisa ditafsirkan seperti matematika. Tapi ada juga ayat-ayat yang memang kita bisa mengambil kesimpulan yang jelas dan tegas. Itu yang masuk kategori muhkamat. Misalnya warisan, itu warisan itu kan jelas angka-angkanya. Walaupun pelaksanaannya bisa saja berubah. Kalau memang karena ingin sedekah, kasih sayang, beda lagi. Tapi bahwa jelas kalau menyangkut harta, Al-Quran jelas. Kedua, Al-Quran jelas kalau menyangkut tauhid. Allahu Ahad, nah itu jelas sekali. Juga tentang kerasulan Nabi Muhammad, itu tidak ragu-ragu. Juga sifat-sifat dasar manusia, Al-Quran itu jelas. Misalnya manusia itu mudah putus asa dan sebagainya. Hanya saja kemudian ada ayat-ayat yang membutuhkan perenungan. Dan itu membutuhkan juga penafsiran tentang surga neraka. Karena Al-Quran sendiri menggunakan kata misal, surga neraka. Misal surga dan neraka. Enggak dikatakan misal. Artinya apa? Manusia itu menggambarkan neraka ya api. Sebagaimana mata pernah melihat api. Tapi hakikatnya seperti apa? Kita kan belum tahu. Kita yakini surga neraka. Tapi kalau ditanya wujudnya seperti apa, Al-Quran sendiri kan memberikan gambaran. Nah, itu termasuk kategori yang mutasyabihat. Ya. Seperti kalau di surga ada air-air yang mengalir di bawahnya. Ya, itu kan perumpamaan. Karena masyarakat padang pasir yang namanya kebahagiaan itu kan air, sungai itu. Bagi Indonesia kan itu tidak atau kurang menarik. Ya. Terus kemudian Bapak milih kajian hermeneutik ini sebagai cara memahami bahasa agama. Memang ini kan adalah ilmu dari Barat ya. Apa sebelumnya belum ada dari bangsa kita sendiri yang mengkaji masalah seperti ini? Al-Quran sendiri kan tidak mengenal Barat, tidak Timur ya. Gitu. Hanya memang istilah hermeneutik itu dari istilah Barat. Ada satu teori spekulatif, Hermes itu adalah Nabi Idris. Yang punya kelebihan untuk menjahit. Menjahit apa? Menjahit makna-makna. Gitu. Jadi diduga Hermes itu dari Idris. Itu satu spekulasi. Tapi kalau ditanya apa buktinya, nah ini kan satu teori. Tapi yang pasti kan gini, ketika kita membaca Al-Quran, ini membutuhkan penafsiran. Jadi hermeneutika itu kan ilmu dan seni dan filsafat menafsirkan bahasa untuk menggali kata-kata yang tersembunyi di balik ungkapan. Kalau dalam bahasa agama lebih dekat pada takwil. Jadi ada tafsir, ada takwil. Takwil itu lebih filosofis. Pesan apa di balik ungkapan itu? Mengapa? Karena sungguhnya dalam berkomunikasi itu banyak pesan-pesan yang tersirat. Dan juga ada konteks sosiologis, konteks psikologis. Misalnya gini, satu contoh ya. Ungkapan Rasulullah atau orang tua lah. Misalnya, jangan nyetel TV. Gitu. Kita heran mengapa? Apakah orang tua melarang nyetel TV? Oh maksudnya rupanya itu menjelang maghrib. Nah, nanti kalau sudah habis maghrib setel lagi boleh. Nah dalam ungkapan Rasulullah itu banyak ditemukan dan juga Al-Quran kalimat-kalimat yang kalau tidak dipahami konteksnya kita bisa salah paham. Jadi hermeneutika itu secara sederhana sesungguhnya
ilmu tafsir. Jadi kita sebenarnya juga harus mengetahui asal usul ayat itu diturunkan juga ya Pak, untuk bisa menafsirkan dengan benar gitu ya. Ada kalanya kita perlu memahami asal usulnya, tapi tidak semuanya. Dan kedua gini, yang perlu kita pahami ya, hermeneutika ini menyadarkan agar kita tidak buru-buru terjebak untuk menyimpulkan. Seperti ini, ketika saya baca buku ini, misalnya saya baca buku bahasa Arab, Ya. lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di situ udah terjadi peralihan kan? Ya. Satu bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Problemnya apa? Betulkah kalimat yang dipilih itu mewakili bahasa aslinya? Ya. Nah, udah masalah. Kedua, ketika saya baca buku, betulkah saya memahami yang dimaksudkan oleh penulisnya? Udah masalah lagi. Lalu penulisnya sendiri ketika nulis buku, apakah buku itu memang sesuai persis mewakili kehendaknya? Belum tentu, karena keterbatasan waktu, halaman, buru-buru. Dengan demikian, saya ingin menyadarkan bahwa memahami sebuah pesan itu hendaknya rendah hati, dan jangan buru-buru kemudian tadi jatuh pada absolutisme. Ya. Dan seberapa pentingnya sih Pak Komarudin sebagai umat Islam kita harus memahami Al-Quran dengan benar gitu dalam konteks beragama ya? Semua rukun iman itu abstrak, gaib. Iman pada Allah gaib, hari akhir gaib, Nabi nggak pernah kenal. Ya kan? Nah, yang ada apa? Kitabnya. Jadi, kitab itulah sungguhnya sebagai window untuk mengenal Allah. Mengenal Rasul pun perlu bantuan ilmu sejarah. Kemudian malaikat gaib. Oleh karena itu, bagi umat Islam wajib perlu sekali memahami Al-Quran. Sebab tanpa Al-Quran, siapa menjadi pemandu untuk memahami yang lain? Iya, betul. Nah, sekarang ini kan ya suka terjadi fenomena di masyarakat terjadi, ada ayat-ayat yang menjadi dalil atau untuk melegalkan sesuatu hal, misalnya kekerasan terhadap orang yang dinilai berbeda gitu. Mereka berkata, oh ini ada ayatnya gitu. Itu kan pasti ayat yang multitafsir itu tadi ya Pak Komar ya? Kalau saya memahami itu wajar terjadi. Mungkin memang hanya itu yang dibaca. Mungkin ilmunya baru segitu. Atau mungkin gurunya memahami seperti itu. Tapi kalau orang itu belajar semakin banyak gurunya, memahami lebih luas referensinya, lama-lama pikirannya akan longgar dan lapang. Jadi kalau ada orang seperti itu kemungkinannya memang faktor pendidikannya. Kemudian memang sebenarnya ada interest yang menunggangi pemahamannya, hanya menggunakan pembenaran, serba mungkin saja. Oke. Ya, menarik sekali pemirsa perbincangan saya dengan Profesor Komarudin Hidayat, tapi sekali lagi kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.